Sekarang, aku hanya bisa berharap Tuan Muda Qin kembali dengan beban penuh, dan dia pasti dalam kondisi prima. Kupu-kupu Chongsan diam-diam mencubit keringat dingin. Jika ini benar-benar berbahaya, menyebabkan Tuan Muda Qin terluka parah, maka orang-orang ini takut bahkan ancamannya akan diselamatkan, dan pria ganas itu akan langsung diekspos. Bahkan jika Tuan Muda Qin tidak mendapatkan harta karun itu hanya hartanya sendiri, yang cukup untuk membuat orang-orang ini ingin. Pada saat ini, siluet ramping keluar dari tirai tipis. Banyak murid pembangkit tenaga listrik menyusut, kupu-kupu 1000 semuanya sedang terburu-buru, dan perhatian pertama adalah bagaimana status Qin Yichen. Namun, setelah beberapa saat, banyak pembangkit tenaga listrik yang awalnya ganas, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu. Apakah anak ini dalam kondisi yang baik? Tidak apa-apa, tidak masalah. Pertanyaannya adalah, sudah berapa hari Anda berada di ruang itu? Banyak pembangkit tenaga listrik tidak akan tahu bahwa ruang di balik tirai cahaya itu tidak mulus. Jika mereka berpindah tempat duduk, mereka mungkin telah menjadi hantu pedang, dan mereka hanya dapat mengisi pedangnya dengan sedikit darah. Setelah melihat Qin Yichen dengan damai, Butterfly Chongsan mau tidak mau harus santai. Baik-baik saja, baik-baik saja. Qin Yichen baru saja keluar dari aula besar. Saya pikir seseorang akan menyapanya, tetapi orang yang dia sapa juga harus menjadi temannya. Apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Apa yang kamu lakukan di sini? Qin Yichen menatap sejenak, dan segera memahami pikiran orang-orang ini. Dan dilirik oleh tatapan itu, banyak pembangkit tenaga listrik bergetar, dan pikiran balas dendam datang dengan cepat dan bubar, ketika bahkan memberi jalan. Tirai cahaya. Tidak apa-apa, hanya khawatir tentang apa yang terjadi pada Tuan Muda Qin. Tuan Muda Qin sangat sombong, dia telah melihat banyak keuntungan saat memberi jalan. Ada cahaya murid pembangkit tenaga listrik berkedip dan tersenyum untuk menyenangkan. Saya tidak tahu harta karun tertinggi apa yang diperoleh Tuan Muda Qin ini selama perjalanan ini. Bisakah Anda membiarkan saya membuka mata? Qin Yichen tersenyum. Coba Anda lihat, bagaimana menghadapi saya, atau menyebarkan berita dan menarik pembangkit tenaga listrik. Namun, setelah mendapatkan benda suci, Qin Yichen dalam suasana hati yang baik, dan tidak ingin membunuh. Bagus untuk mengatakan bahwa bayi yang didapat Qin ini, Anda dapat melihat darah Kai Feng. Begitu kata ini keluar, banyak corak pembangkit tenaga listrik berubah lagi. Dan jalan lebar telah mundur beberapa langkah. Melihat darah membuka bagian depan, melihat darah, yang pasti bukan milik bocah itu. Mengetahui bahwa Dewa Emas yang tampak muda ini sama sekali tidak seflamboyan Xiao Bai. Banyak pembangkit tenaga listrik bahkan tidak berani memiliki titik perawatan terakhir. Mereka hanya bisa tutup mulut, hanya iri. Tampaknya salah satu harta suku macan tutul yang terbelah telah berhasil ditangani oleh bocah ini. Xiong Lai dan 1000 Royal League menghadapi banyak pembangkit tenaga listrik yang suram dan tidak pasti. Dan lawan bahkan musuh mendapatkan harta karun, yang tidak baik untuk mereka. Qin Yichen pergi ke Gunung Diezong, tetapi dia tidak melihat semua temannya. Dan dia sangat bahagia, karena kata-kata barusan bahkan lebih bahagia. Tampaknya Tuan Muda Qin tidak hanya aman dan sehat, tetapi juga penuh pengembalian. Tuan Muda Qin baik-baik saja? Harta karunnya, Tuan Muda, benar-benar berhasil. Qin Yichen melihat ini, tersenyum ringan, dan secara misterius menyuarakan banyak transmisi suara sesama, objek ilahi. Begitu kata ini keluar, Butterfly Chongsan melihat banyak sosok gemetar, dan wajahnya hampir gembira. Objek ilahi. Tuan Muda Qin benar-benar mendapatkan benda suci. Keuntungan kali ini tidak buruk. Tetapi ketika Butterfly Chongsan sangat gembira, saya tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa tampaknya dalam beberapa hari terakhir, Tuan Muda Qin sedang berurusan dengan objek yang membelah. Objek ilahi itu tirani, dan setiap patung memiliki kekuatan magis yang mengerikan. Jelas bahwa kupu-kupu itu berat, dan bahkan lebih berbahaya untuk menyerah pada objek ilahi. Meskipun Butterfly Chongsan secara pribadi tidak mengalami bagaimana rasanya mengendalikan objek ilahi, dia tahu bahwa meskipun dia adalah seorang prajurit abadi, wilayahnya tidak cukup kuat, dia tidak dapat menggunakannya secara paksa, atau menyerang dirinya sendiri. Prajurit peri masih seperti ini, objek pembagian lebih bisa dibayangkan. Namun karena ini, Butterfly Chongsan semakin terkejut. Tuan Muda Qin menyerahkan benda suci itu begitu cepat sehingga tidak ada luka, dan alisnya bahkan lebih parah. Namun, Qin Yichen tidak mengharapkan pemikiran dari rekan-rekannya. Melihat Ziyun belum keluar, dia mau tak mau menatap posisi tengah di aula besar. Aku tidak tahu kapan Ziyun akan keluar. Ziyun tidak bisa keluar. Qin Yichen menunggu semua orang. Akhirnya, setelah beberapa hari lagi, ada gerakan lain di aula besar. Hai. Tirai cahaya lain muncul, dan banyak lampu murid pembangkit tenaga listrik tiba-tiba jatuh. Bahkan Qin Yichen tidak terkecuali. Namun, ketika dia melihat posisi di mana tirai cahaya dinyalakan, dia tidak bisa menahan perasaan kecewa. Buah mangga. Alasannya adalah tanpa dia. Orang yang keluar dari balik tirai cahaya adalah Yuan Che. Bang. Suara keras melewatinya, dan Yuan Che menabrak meteor, dan
tetapi tubuhnya tersandung begitu banyak sehingga menimbulkan sensasi. Qin Yichen juga memperhatikan bahwa Yuan Ce berlumuran darah, dan darah di bajunya mengeras, dan dia tidak tahu berapa banyak baju yang dia ganti. Bahkan nafasnya tampak agak tidak teratur, tetapi orang-orang yang malu ini tidak bisa menyembunyikan ekstasi Yuan Ce saat ini. Xiong Lai II melihat situasinya dan melangkah maju untuk membantu. Kakak Yuan Ce, bagaimana? Yuan Ce bahkan tertawa. Untungnya, tidak perlu malu. Untungnya, tidak perlu malu. Tidak sesuai dengan kultivasi tuannya. Corak Xiaolie II sedikit berubah, dan gaya di samping juga kompleks dalam ekspresinya. Ini sangat jelas. Yuan Ce juga mendapat harta karun. Sepertinya tidak semulus Qin Yichen. Bahkan Yuan Ce mungkin tidak terburu-buru untuk menembak begitu dia mendapatkan harta karun itu. Saya khawatir keadaan ini sudah lama pulih. Jika tidak maka akan lebih menakutkan. Dibandingkan dengan Qin Yichen, keuntungan Yuan Ce bahkan lebih bergelombang. Tetapi ini tidak mempengaruhi ekstasi dan kebanggaan yang terakhir atas kesuksesan seseorang saat ini. Melihat perubahan halus di wajah Xiong Lai II, Yuan Ce tahu apa yang dia maksud, dan segera berkata, terima kasih banyak, 2 orang datang untuk mendukung Yuan. Setelah kembali, Yuan Mou akan berterima kasih. 2 orang mendengar ini, dan ini mengungkapkan sentuhan kegembiraan. Kepalan tangan melengkung. Selamat untuk saudara Yuan Ce. Di aula besar, cekikikan Yuan Ce bergema beberapa saat, lalu berangsur-angsur mereda. Alasan mengapa cekikikan ini terhenti tiba-tiba adalah karena Yuan Ce tiba-tiba menyadari bahwa saya tidak tahu kapan, siluet ramping telah berdiri di depan kupu-kupu yang cerah. Anak ini juga keluar. Dan lebih cepat dariku? Yuan Ce berkumpul sambil tersenyum. Menatap Qin Yichen. Wajahnya berubah. Pikirannya bahkan berbalik. Apakah karena hartanya datar dan tidak sebagus yang saya dapatkan? Atau tidak berhasil sama sekali? Memikirkan kemungkinan terakhir, mata Yuan Ce tiba-tiba berkilat. Jika demikian, maka kesempatan untuk membalas dendam akan datang. Meskipun diinjak oleh Qin Yichen sebagai batu loncatan, dia direduksi menjadi mantan pecundang, dan bahkan suasana yang diungkapkan oleh Qin Yichen sebelum memasuki tirai cahaya membuat Yuan Ce semakin ketakutan dan bahkan takut. Namun, kali ini dia sangat bermanfaat. Bahkan jika anak ini tidak peduli seberapa kuat, bagaimana dia bisa melawan benda yang membelah?